pendapatmu sejauh ini? Jadi, saya akan mengatakan bahwa istilah yang lebih akurat untuk apa yang akan ditandatangani pada hari Jumat di Swiss adalah memorandum kesalahpahaman. Dan saya akan jelaskan alasannya. Saya pikir pada dasarnya dokumen ini mengatakan bahwa Selat Hormuz akan segera dibuka dan pihak Iran akan. Sebagai gantinya, blokade akan dicabut dan mereka bisa menjual minyak sebanyak yang mereka mau. Inilah yang dikatakan dalam nota kesepahaman ini. Selain itu, orang-orang Iran berjanji, bisa saya katakan, janji-janji kosong seperti kami tidak akan memperoleh kemampuan nuklir yang sudah mereka janjikan pada tahun 2015 dalam JCPOA. Kita sudah tahu itu. Pada dasarnya, apa yang dikatakan nota kesepahaman yang salah paham ini juga adalah bahwa dalam 60 hari, pihak akan ada diskusi dan negosiasi tentang apa yang akan dilakukan dengan uranium yang sangat diperkaya dan proses pengayaan di Iran. Kita harus ingat dua hal. Pertama, orang Amerika pergi berperang karena dua hal. Mereka melakukan negosiasi yang sangat rinci tentang nuklir dengan orang Iran, di mana mereka tidak bisa mencapai kesepakatan apapun. Dan itu jauh melebihi 60 hari yang diberikan sekarang. Yang kedua adalah janji dari Presiden Trump kepada rakyat Iran bahwa bantuan akan segera datang, yang nyatanya sama sekali tidak terjadi. Ini, saya bisa katakan paling tidak, ini menyelamatkan rezim ini dengan mencabut sanksi, memberi mereka jalan hidup dengan menjual minyak. Jadi saya akan mengatakan bahwa jika kita melihat nota kesepahaman yang akan ditandatangani pada hari Jumat, ini jelas bukan hasil yang bisa dicapai Trump dari perang ini, yang memiliki pencapaian militer luar biasa. Tapi dia tidak bisa mengubahnya, karena Hormuz, karena selat itu. Dia tidak bisa mengubahnya menjadi pencapaian politik atau diplomatik. Jadi saya akan mengatakan bahwa ini benar-benar kegagalan oleh Trump dan timnya. Dan saya sangat meragukan bahwa dalam 60 hari, kita akan melihat sebuah kesepakatan yang sangat rinci tentang nuklir. Jadi kita akan kembali ke titik awal atau bahkan ke titik nol jika Anda mau. Titik nol dari yang terdengar. Dan seperti yang Anda jelaskan, rezim Iran tetap utuh. Proksi teror masih akan tetap didanai. Ini benar-benar luar biasa, Yakov. Terutama ketika Anda membicarakan operasi gabungan Amerax Israel. Israel bersama Frank dan Santen yang benar-benar berada di kokpit saat mengeliminasi pemimpin tertinggi dan 40 komandan dalam rezim Iran. Namun, disinilah kita justru mengetahui melalui media sosial apa yang terjadi dalam nota kesepahaman ini. Ya, baiklah. Pertama-tama, saya sangat setuju dengan deskripsi Yaki tentang nota kesepahaman ini dan kemana hal ini bisa mengarah. Dan yang ingin saya tambahkan pada pengamatan ini adalah, mari kita lihat secara lebih luas dan perhatikan posisi strategis kita dibandingkan dengan poros Iran. Kabar baiknya adalah, seburuk apapun kesepakatan ini, dan memang kelihatannya sangat buruk, hal itu tetap tidak mengubah fakta bahwa keseimbangan kekuatan akibat perang ini dan perang di bulan Juni telah bergeser secara dramatis ke pihak kita. Program nuklir Iran telah sangat mundur. Program rudal balistik mereka juga sangat mundur. Dan program proksi mereka juga sangat mundur di mana-mana. Lebanon, Gaza, dan di wilayah lain di Timur Tengah. Jadi itulah kabar baiknya. Sekarang pertanyaan sebenarnya, ujian sebenarnya adalah, apakah Israel akan mempertahankan keuntungan-keuntungan ini ke depannya? Bahkan jika harus melakukannya sendiri, itulah ujian besarnya. Ini adalah ujian mendasar yang akan menjadi tanggung jawab siapapun yang memimpin negara ini. Apakah itu Perdana Menteri Netanyahu atau siapapun. Musim pemilu akan segera tiba. Ini akan menjadi pertanyaan strategis mendasar. Apakah Israel akan mempertahankan keuntungan-keuntungan ini, bahkan jika harus melakukannya sendiri atau tidak? Jadi, perspektif ke depan masih penuh tanda tanya. Tapi saya pikir kita juga harus merasa tenang dengan fakta bahwa banyak pencapaian yang telah diraih selama perang ini tidak bisa dibalikan begitu saja besok. Itu tidak bisa dibalikan dalam 24 jam.
Iran tidak bisa secara ajaib membangun kembali situs nuklirnya yang telah hancur dalam semalam. Iran tidak bisa membangun kembali program misil yang membutuhkan waktu 30 tahun dan ratusan miliar dolar untuk dibuat dalam semalam. Itu akan membutuhkan waktu. Sekarang ketika Iran mulai melakukan itu, dan kita harus berasumsi selama rezim ini masih ada, mereka akan mulai melakukannya. Saat itulah ujian datang. Inilah saat ujian besar bagi Israel akan datang. Ini akan menjadi ujian yang berat, tapi harapan saya adalah keputusan yang tepat akan diambil. Karena pada akhirnya, kepentingan keamanan eksistensial kita harus didahulukan di atas segalanya.